Kekuatan buzzer yang membuat penjual agama dan politikus busuk panik dan sangat ketakutan. Dulu saat penulis melawan buzzer PKS di media sosial, teman-teman seperjuangan ada yang sempat down, dikatakan kafir, sesat dan caci maki lainnya oleh mereka yang mengklaim simpatisan dan kader partai dakwah. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, caci maki tersebut malah membuat kami semakin kuat dan semakin yakin bahwa mereka tidak pantas mengklaim dirinya sebagai bagian partai dakwah, apalagi sambil mengklaim dirinya sebagai partai Islam. Menyebarkan berita hoax, fitnah, dan provokasi, tetapi ngakunya menyebarkan dakwah dan partai Islam, sungguh sangat menjijikkan. Berikut adalah beberapa fakta tentang orang PKS yang sudah diciduk karena terbukti menyebarkan berita hoax, fitnah, dan provokasi, berkedok menyebarkan dakwah. Ada Fajar Agustanto atau Abu Jaisi. Fajar Agustanto, pengurus PKS Mojokerto ini diciduk karena terbukti menyebarkan fitnah. Dia adalah admin pengelola situs Suara News dari FP Sebar Berita. Penulis sudah membuat beberapa tulisan tentang siapa pemilik daripada situs Suara News ini yang ternyata dikelola oleh Fajar Agustanto yang merupakan kader bidang Polhukam PKS Mojokerto. Dan ini wajah Fajar Agustanto, kader PKS bidang Polhukam yang merupakan admin situs penyebar hoax, fitnah, provokasi sara, yaitu Suara News dan FP Sebar Berita. Dan setelah diciduk, PKS langsung cuci tangan dengan mengatakan bahwa PKS tidak tahu menahu tentang aktivitas yang bersangkutan dan mengatakan PKS baru tahu ada situs hoax milik kadernya. Ada yang percaya? Faktanya situs tersebut sering membuat postingan propaganda tentang PKS dan pemiliknya juga bangga dengan situsnya yang sudah ada sejak 2008 dan 2019. Setelah dia ditangkap, PKS baru mengatakan tidak tahu kadernya dikelola situs hoax. Yang lebih lucunya, dia mengaku pernah didatangi oleh Intel Polda atas instruksi Mabes Polri sehingga mengklaim jika situsnya sudah sangat jelas kredibel. Ngakak juga. Kemudian ada John Kennedy Sinaga. Dia pernah diciduk oleh aparat kepolisian karena terbukti menyebarkan fitnah. Dia adalah suami dari Safrida Amalia Lubis, orang PKS di balik situs penyebar hoax, fitnah, dan provokasi bernama PK News, Silontong, dan beberapa situs lainnya. Ada juga orang PKS garis keras yang pernah penulis hadapi di Pilpres 2014 silam, yaitu Muhammad Abdullah Harsono. Dia juga terkait dengan kelompok Saracen di Pekanbaru, yang mirisnya dia mengklaim dirinya melakukan cyber jihad dan sebagai Muslim Cyber Army. Ya, akhirnya Muhammad Abdullah Harsono, pendiri situs media Saracen News, dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun 8 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inilah beberapa fakta tentang kelakuan orang PKS yang sudah diciduk karena terbukti menyebarkan hoax, fitnah, dan provokasi. Ini yang sudah ketahuan, yang belum ketahuan masih banyak di luar sana. Ingat, 2011 PKS sudah menyebarkan 500.000 buzzer mereka untuk menguasai media sosial di Indonesia. Bahkan 2019 yang lalu Mardhani Alisera malah bangga mengatakan ada 2 juta buzzer PKS di Indonesia. Jadi kalau ada orang PKS sok belagu kuar-kuar tentang buzzer, itu semakin memperlihatkan kemunafikan mereka, karena sudah lama PKS memiliki buzzer dengan nama relawan digital. Begitu juga dengan para penjual agama lain seperti FPI, HTI yang haus kekuasaan berkedok menegakkan khilafah. FPI yang katanya pembela Islam tapi mulut imam besarnya malah sangat kotor karena sering mencaci maki orang lain, suku lain, agama lain. Kalau tidak ada kita yang berani melawan propaganda mereka, maka tidak mungkin mereka dibubarkan oleh pemerintah Presiden Jokowi saat ini. Coba bayangkan puluhan tahun mereka meracuni pikiran rakyat Indonesia demi tujuan kekuasaan berkedok bela agama, dan akhirnya di pemerintahan Presiden Jokowi baru mereka dibubarkan dan jadi ormas terlarang seperti PKI. Dan sekarang banyak politikus busuk kuar-kuar tentang kita yang disebut buzzer dengan dalih sebagai sumber kekacauan di Indonesia. Mungkin dia sudah pikun. Kalau tidak ada kita, maka 9 miliar uang rakyat akan disumbangkan ke museum milik penguasa yang banyak meninggalkan proyek mangkrak. Kalau tidak ada kita, maka politikus busuk tersebut akan memuluskan aksi politiknya untuk kembali menguasai Indonesia dengan berbagai macam cara.
Kalau tidak ada kita yang bersuara lantang di media sosial, entah bagaimana nasib para nakes di Pematang Siantar karena dijerat dengan pasal penistaan agama. Jadi sudah paham kenapa penjual agama dan politikus busuk yang sudah pikun sangat panik dan ketakutan dengan kita yang mereka sebut sebagai buzzer. Artikel ini ditulis oleh Nafis Siwut. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia